Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. Adapun video ini kami buat untuk memenuhi syarat salah satu tugas UTS pada mata kuliah Pendidikan dan Kewargaan Negara dengan Bapak Dosen Afidatul Asmar MSOS. Bahas yaitu pengantar pendidikan kewarganegaraan. A. Pengertian pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan adalah sebuah pembelajaran bagaimana menjalankan peran dalam kehidupan sehari-hari yang diwariskan ke generasi selanjutnya. Adapun beberapa unsur yang terdapat dalam pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, negara adalah suatu daerah atau wilayah yang di permukaan bumi yang di dalamnya terdapat suatu pemerintah yang mengatur ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan lain sebagainya. 2. Bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada suatu wilayah dan mempunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. 3. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan, golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama. B. Landasan hukum pendidikan kewarganegaraan. Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan tertentu. Berikut ini adalah yang menjadi landasan hukum pendidikan kewarganegaraan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea kedua dan keempat. Cita-cita, tujuan, dan aspirasi bangsa Indonesia tentang kemerdekaan. B. Pasal 27 ayat 1. Kesamaan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. C. Pasal 27 ayat 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam upaya bela negara. D. Pasal 30 ayat 1. Hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Undang-Undang Dasar Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian C. Tujuan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan sebagai pembentuk karakter. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan politik yang fokus materinya berupa peranan warga dalam kehidupan bernegara, yang kesemuanya itu diproses dalam rangka untuk membina peranan tersebut dengan ketentuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 agar menjadi warga negara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan adalah sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selain itu, dari sisi teori dan implementasinya, pendidikan kewarganegaraan mempunyai peran yang sangat penting dalam pendidikan untuk mengembangkan karakter. Adapun pemateri kedua, yaitu Saudara Takdir, kepadanya dipersilahkan. Atas kesempatan yang diberikan oleh moderator, saya akan membahas tentang ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan. Adapun ruang lingkup pendidikan kewarganegaraan yang pertama itu persatuan dan kesatuan bangsa, yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, Sumpah Pemuda, keutuhan negara, kesatuan Republik Indonesia, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif, keterbukaan, dan jaminan keadilan. Yang kedua, norma hukum dan peraturan, yang meliputi tertib dalam kehidupan, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan
peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan sosial, hukum dan peradilan internasional. Yang ketiga itu hak asasi manusia, meliputi hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional. Yang keempat, kebutuhan warga negara yang meliputi yang pertama itu hidup gotong royong, kedua harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara. Yang kelima itu konstitusi negara yang meliputi proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi yang pernah dibuat di Indonesia, hubungan dasar negara dan konstitusi. Yang keenam, kekuasaan dan politik meliputi pemerintah desa dan kecamatan, pemerintah daerah dan otonomi daerah, pemerintah pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani. Yang ketujuh yaitu Pancasila, meliputi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, perumusan Pancasila sebagai dasar negara, pengalaman nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Dan yang terakhir yaitu globalisasi, meliputi globalisasi di lingkungan politik luar negeri, dampak globalisasi dan hubungan internasi. Hak dan kewajiban warga negara. Yang pertama itu hak. Adapun hak sebagai warga negara Indonesia, yang pertama itu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Yang kedua itu hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Yang ketiga hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui keturunan yang sah. Yang keempat hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Hak untuk mengembangkan diri dan pemenuhan kebutuhan dasarnya, dan berhak mendapatkan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. Keenam itu hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Yang ketujuh, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di depan hukum. Dan yang terakhir itu hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak memerdekakan pikiran, hak beragama dan hak hati nurani, dan lain-lain. Yang kedua itu kewajiban warga negara. Adapun kewajiban sebagai warga negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama itu wajib mentaati hukum dan pemerintah. Yang kedua itu wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga itu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Mungkin itu materi yang cukup saya bawakan. Sekian dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator. Adapun kesimpulan makalah yang sempat kami paparkan yaitu pentingnya suatu pendidikan berbangsa dan bernegara agar terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan menjadi penjelasan bahwa suatu hal yang mungkin sebagian menganggapnya tidak penting pada hakikatnya memiliki peranan yang menentukan kelangsungan hidup kita di masa yang akan datang, dan perlu diketahui dan dipahami ketika hal itu terjadi. Maka ketahuilah bahwa nilai-nilai yang terkandung dari hal tersebut sudah mulai menghilang dari diri kita dan perlu kita pelajari kembali. Indonesia merupakan negara yang berjunjung tinggi hak dan kewajiban dan warga negara. Hak kewajiban warga negara Indonesia tersebut ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan.
hak dan kewajiban harus berjalan selaras sehingga dapat mewujudkan warga negara yang bertanggung jawab dan mandiri. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.